SD Negeri Sodong 2. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Bapak Wisnu Arwibowo. Beliau guru kelas mengaku kelas 3 di SD Negeri Sodong 2. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wanwati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini saya baik sekali, Bu. Meskipun ya cuaca termendung, Bu, ya. Ya, nah hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya observasi pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, sebelumnya saya akan melakukan proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, sebelumnya kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, yaitu sebagai persiapan awal nanti sebelum Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Iya, Bu, baik, Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang akan saya inginkan atau saya capai, yaitu tujuannya di sini sudah tertulis pada rencana modulnya, Bu, ya. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran melalui kegiatan kreativitas, peserta didik dapat mempresentasikan hasil gagasan, hasil pengamatan dan pengalaman secara kreatif yang dilakukan oleh siswa secara langsung, gitu ya. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menulis laporan gagasan hasil pengamatan yang tadi mereka lakukan, kemudian dengan imajinasi mereka, dengan hasil pemikiran mereka dapat dituliskan dalam suatu bentuk laporan itu dan kemudian dipresentasikan di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau Bapak lakukan pada observasi? Kalau area pengembangan atau capaian pembelajaran yang saya inginkan atau ingin saya raih, yaitu peserta didik atau murid itu mempresentasikan hasil gagasan. Jadi hasil gagasan pengamatan, pengalaman logis, sistematis, efektif, kreatif dan ditulis dari hasil imajinasi secara kreatif yang mereka dapat dan mereka alami. Misalnya mereka mengamati pembelajaran secara langsung, mereka mengamati hasil apa yang mereka alami di dalam kelas atau ruangan kelas, yang dari hasil tersebut mereka membuat suatu laporan. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik atau murid mampu menuliskan teks eksplanasi meskipun secara sederhana, laporan juga secara sederhana, eksposisi persuasi dari gagasan, hasil pengamatan, pengamalan, dan imajinasi, menjelaskan hubungan kualifikasi, serta menuangkan hasil pengamatan tersebut dalam suatu bacaan teks laporan. Kemudian yang saya tanyakan berikutnya yaitu apa strategi belajar yang dipersiapkan? Strategi pembelajaran yang saya persiapkan untuk kali ini yaitu saya menekankan pada strategi pembelajaran diferensiasi, yang saya tekankan pada pembelajaran anak seperti yang saya tuliskan di rencana pembelajaran saya kali ini, sehingga di sini anak dapat secara langsung menemukan masalah yang dia hadapi dan anak juga dapat mengalaminya sendiri, hal-hal baru yang mereka tahu dengan cara, yaitu seorang guru saya harus memberikan penjelasan dulu, kemudian anak memberikan mengamati hal yang ada, kemudian anak tersebut mempresentasikan dengan yang Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran dalam kelas? Media pembelajaran yang saya lakukan yang paling saya utamakan adalah saya tekankan media pembelajaran itu tidak membosankan, Bu. Yang pembelajaran yang menyenangkan, efektif, inovatif, itu hal-hal yang baru. Apalagi media pembelajaran, kalau saya sering mengimplementasikan menggunakan media pembelajaran digital atau menggunakan HP, mungkin di daerah saya
kurang mampu Bu, karena yang pertama daerah saya daerah pegunungan, sehingga saya menggunakan hal-hal yang ada dengan lingkungan atau kearifan lokal Bu, sehingga anak tersebut langsung ke kehidupan nyata, langsung ke benda nyatanya bahwa media yang ada di sini sekitar lingkungan sekitar dapat diamati dan dapat sebagai media pembelajaran. Apalagi kondisi lingkungan sekolah saya SD Sodan itu adalah SD Pegunungan, sehingga hal-hal yang ada tentang media pembelajaran dengan kearifan lokal dapat dipelajari dan dapat menjadi. Kemudian berikutnya, kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, Pak? Sesuai dengan rencana dan pendapat dari rekan-rekan setelah saya berkolaborasi dengan teman dan juga kepala sekolah, saya izin kepala sekolah, saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Itu saya rencanakan, sudah saya pikirkan, yaitu pada hari Kamis besok itu, kurang lebih tanggal 6. Oke, Pak. Nah, baik. Nanti pada hari Kamis tanggal 6 besok ya Pak, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa yang terjadi di dalam kelas. Nanti ketika Bapak melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Pak setelah Bapak melakukan pembelajaran. Nah, percakapan pasca observasi yang insya Allah nantinya akan didampingi oleh Ibu pengajar praktik ya. Nah, kemudian sebelum saya akhiri nih Pak ya, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan hari ini? Yang saya dapatkan dari hasil percakapan hari ini yaitu saya lebih bersemangat Bu, karena dengan adanya observasi ini dan rencana saya yang akan saya lakukan itu lebih matang Bu. Jadi lebih terprogram lagi, lebih ada dukungan lagi, sehingga saya terus berjalan. Karena suatu program tapi tidak ada pelaksanaan, tidak ada tindakan, itu sebagai sebuah cerita saja, sehingga harus ada lebih tindakan yang lebih lanjut dan lebih segera karena untuk melakukan suatu program. Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu besok di hari Kamis ya Pak, pada kegiatan observasi. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Bu Hafiz.